Itu biasa sekitar Desember. Jadi nah kalau misalnya sektor komo ini sangat bergantung dengan perkembangan uh, kita punya di luar nih, misalnya Timur Tengah nih gimana sih, masih panas atau makin memanas, apa perang itu makin meluas. Jadi kalau untuk komoditi ini bukan karena pilpresnya, tapi lebih karena suasana di luar. Tapi untuk pilpres umumnya banking karena the biggest market cap, karena asing kalau kita udah menemukan pemenangnya, biasa asing akan masuk, itu dulu banking sector. Kemudian consumer, karena consumer dipercaya biasanya dapat ya kayak gini, dapat dana bantuan tunai 200.000. Nah, bisa beli mungkin beli ciki atau beli Indomie atau beli beras ya. Itu sektor consumer juga menjadi sektor yang lumayan diincar juga ya. Apalagi kalau kita belinya pas lagi koreksi nih kayak kemarin. Alfamart juga tuh, Alfamart, Midi. Nah, dapat duit bantuan atau dapat duit. Jadi kalau ikut kampanye misalnya dapat uang rokok atau uang transport, langsung deh belanja di Indomaret. Belanja di Lawson. Nah, itu mungkin itu juga positif. Nah, terus kalau Mayora, kebetulan Mayora memang ada ekspor kan. Jadi kalau USD lagi menguat begini, dia diuntungkan. Jadi ya Mayora itu terdampak dari currency sama juga karena sektornya itu masuk consumer ya. Cepin, ayam-ayaman, Java. Nah, kita lihat nih the cheapest meat yang paling murah kan ayam. Jadi banyak juga tuh harga, maka saham-saham ayam itu di luar perkiraan itu ternyata kemarin tuh sempat rally-nya lumayan. Dan kalau kita lihat nih saham PMMP yang erat kaitannya dengan Kaisang gitu. Nah, PMMP naiknya lumayan tinggi karena PMMP itu adalah udang yang dulu aku suka bilang udang digital, sebenarnya itu udang biasa, cuman ya karena dulu lagi trennya digital kita bilang udang digital. Nah, PMMP naik, kalau kita lihat hari ini Cepro-nya juga naik. Cepro itu sebenarnya juga masuk consumer dan harga-harga 55, 56 biasanya ada yang beli juga. Nah, itu karena saham yang relate sama Kaisang itu PMMP, terus Thais juga kan brand ambassador. Thais tuh sempat naik loh kemarin, tapi aku sih nggak beli ya karena aku nggak terlalu ngerti pergerakannya. Cuma kemarin aku lihat, wih gila naik juga nih barang gitu, sempat naiknya lumayan kemarin. Waktu di awal-awal berita yang kemarin Gibran jadi wapres itu sempat naik sebentar. Cuman emang ini barangnya banyak trader, jadi agak susah, makanya aku nggak pernah beli juga karena nggak ngerti. Jadi mungkin itu beberapa yang erat kaitannya dengan pilpres. Tapi nanti kalau udah ketemu nih calonnya, kita lihat lagi program-programnya mereka bagaimana. Kalau misalnya yang shortlisted nanti Pak Ganjar sama Pak Prabowo, sebenarnya mereka punya program itu mirip. Jadi nanti ya balik-balik infrastruktur akan lanjut, IKN lanjut, apalagi mungkin yang komoditi EV itu lanjut. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak berubah dengan yang sekarang. Ya, jadi itu hanya melanjutkan yang udah dijalankan oleh Pak Jokowi gitu. Jadi ya kurang lebih kayak gitu sih. Oke, thank you ya Ci untuk insight yang udah dikasih ya mengenai musim politik ya teman-teman Cuan Troopers ya. Jadi buat kalian yang baru join, kalau misalnya baru join live ini di tengah, jangan khawatir karena IG Live ini di save ya, di support sekuritas. Nanti kan kalau mau nonton dari awal bisa banget, jadi nggak akan ada yang ketinggalan. Oke Ci, waktu kita tinggal 10 menit lagi nih, jadi mungkin kita pilih-pilihin pertanyaan dari teman-teman Cuan Troopers untuk dijawab, nggak apa-apa ya? Boleh ya? Oh ya, nanti aku mau promo kelas offline yang disupport oleh Sukor. Jadi Sukor ini salah satu sponsor kita. Aku iklan dulu ya sebentar.
Boleh, Jadi boleh. tanggal 2 Desember 2023 sekitar jam 8 pagi hingga 2 siang kurang lebih ada event kelas offline yang disponsori salah satunya oleh Suko Sekuritas. Di sana kita akan belajar fundamental yang diajarkan oleh Cicuai. Kemudian kita udah belajar teknikal, tapi teknikalnya kali ini bukan teknikal yang biasa yang cuman trading jangka pendek, tapi lebih ke Mark Minervini punya teknikal. Jadi gimana kita menemukan saham-saham yang berpotensi multi bagger. Jadi bisa naiknya berlipat-lipat itu ada beberapa kriteria. Jadi kalau saham kamu pegang udah memenuhi kriteria ini, mungkin kamu hold karena ini kemungkinan besar adalah Mark Minervini. Nah, itu kita akan belajar nanti sama Pak Satriawan, CTA, CEWA, dan ada juga kelas algoritma yaitu menghitung flow yang diajarkan oleh Pak Handoyo Syarif dan tiketnya itu nilainya 1.800.000 udah termasuk coffee break, lunch, goodie bag dan kapasitasnya terbatas. Tiket bisa dibeli di blibli.com. Oke, paling gitu aja. Oke, Ci. Tapi nanti kalau misalnya ada mungkin teman-teman cuan troopers yang mau follow up sama kelas-kelas ini boleh hubungin dari Instagram Cerita aja kali Boleh. ya DM ya. Boleh ya? Boleh Instagram aku atau Instagram IIE juga boleh. Oke, ya. Jadi teman-teman jangan sampai miss ya, kelasnya tadi cukup menarik banget ya. Yang paling aku ingat tadi ada kata multi bagger nih. Jadi penting banget ya untuk kita mempelajari istilahnya kriteria saham yang ada potensi multi bagger ya. Jadi yang namanya belajar itu kan nggak pernah cukup ya teman-teman ya. Kita harus tetap menambah ilmu begitu. Oke. Ci, kita mungkin mulai langsung ambilin pertanyaan-pertanyaan dari cuan troopers ya, Ci ya. Tadi ada yang nanya mengenai Sido, Ci. Sido boleh diserap nggak katanya tuh kira-kira? Kalau dari Cita sendiri ngelihat Sido gimana nih? Sido aku beli loh, tapi emang sahamnya lemot gitu, lambat. Cuman ya memang yang aku tergiur sih karena dia ada dividen, di mana dividen itu kumnya itu tanggal 31 Oktober, jadi udah lumayan deket nih dapat dividen 12,6 perak lah. Harga sahamnya kan sekarang berapa sih? Aku beli itu udah berapa minggu lalu kali karena analis aku suka, dia bilang Sido bagus nih, Sido bagus. Ya karena harga di 500-an itu biasa harga yang cukup menarik sih secara historical untuk kita beli ya kalau Sido. Tapi kalau misalnya kalian mau manfaatin short term untuk ngambil dividen itu juga boleh. Mungkin bisa dijual pas biar di-secure dulu cuannya, karena kadang-kadang seringkali market yang sekarang begitu X itu terkoreksi. Tapi kalau memang buat jangka panjang atau menengah, kalau kita lihat teknikal ya oke juga sih, menarik. Ini lagi dia mau ngetes ke MA50. MA50-nya itu 605. Kalau dia bisa nge-break di atas 605 secara teknikal itu akan jauh lebih menarik. Cuman kalau mau beli sekarang juga masih oke sih. Cuman ya as usual ini barangnya pelan ya. Iya. Emang tipikalnya alon-alon asal kelakon. Pelan. Oke. Thank you, Ci. Oke, buat yang nanya Sido tadi udah dijawab ya. Kita lanjut lagi nih, Cerita ada yang nanya dari Francisca. Kalau ESA gimana nih, Ci? ESA view-nya. ESA yang amonia ya? Iya. Iya. ESA. ESA itu sebenarnya cukup menarik karena sebenarnya ESA itu akan sempat ada rumor, cuman aku belum tahu kapan diumumkan. ESA itu akan mengumumkan dia bangun pabrik amonia baru yang bekerja sama, rumornya sama Raja. Jadi kapan diumumkan ini belum tahu. Tapi biasanya kalau harga-harga sekitar 600-an itu harga yang cukup menarik untuk kita beli. Tapi karena marketnya juga lagi gonjang-ganjing, terus kemarin resultnya juga lagi ya karena harga komoditasnya memang turun kan amonianya, jadi kan resultnya nggak terlalu bagus. Nah kalau misalnya mau beli sekitar di bawah 700 biasanya harga yang cukup menarik untuk dibeli, dan dimana harga amonia kan juga ngikut ya, kalau komoditinya naik dia juga ikut naik. Dan kalau secara teknikal ya MACD-nya hampir mau golden cross, cuman ya belum. Cuman kalau misalnya buat trading juga biasanya sekitar 675, 680, ntar naik 700 lebih itu bisa jual kalau short term. Swing itu lumayan sih buat trading. Kalau misalnya sabar, kalau misalnya harga komoditasnya terus naik, harga amonianya terus juga ikut naik, itu biasanya bisa jual 800-an. Oke.
Thank you Ci untuk jawabannya ya. Tadi udah dijawab, yang nanya Esa ya, Francisca. Oke, lanjut lagi nih, ada yang nanya Ci mengenai BSDE. Tadi kan kita udah bahas tentang sektornya ya, dengan dampak suku bunga. Tapi kalau Ci Rita sendiri ngelihat BSDE mungkin secara sahamnya aja gimana nih? Nah, BSDE ini menarik banget karena ini kalau kita baca itu berita selalu yang ngeborong tuh direksinya nambah, pemegang sahamnya nambah. Nah, kalau orang-orang dalam itu consider sebagai smart money. Hanya orang dalam yang mengetahui secara pasti kinerja perusahaan itu karena dia yakin makanya dia beli. Kalau misalnya saham yang ada investor dalamnya beli, direksinya beli atau pemegang sahamnya beli, biasanya sih umumnya mungkin ada sesuatu yang kita belum tahu gitu loh. Cuman kapan akan benar-benar jalannya mungkin nanti tunggu berbarengan sama sektornya itu bergerak naik. Nah, kayak PT Paraga Artamida itu kan salah satu pemegang saham. Itu mereka keep on buying gitu. Harga 1021 dia beli. Nah, kalau mau beli BSDE itu biasanya kalau dia turun di bawah 1000 itu cukup menarik. Tapi kalau di atas 1000 karena sektor properti belum strong katalisnya itu kadang dia naik kan dikoreksi lagi. Tapi ini memang pemegang saham dalamnya itu sering banget kumpulin. Mungkin dikumpulin sampai kering nih, jangan-jangan dikeringin. Ntar kalau udah kering baru nih jalan kali ya, tapi nggak tahu. Oh ya, tapi semuanya disclaimer ya. Disclaimer on. Disclaimer ya teman-teman ya. Oke, udah di-share ya sama cerita view-nya mengenai saham yang ditanyakan. Kita lanjut lagi Ci ya. Ini ada yang nanya BRIS. Kalau BRIS cerita ada tanggapannya nggak? Nah, kalau BRIS ini kan sebenarnya ada beberapa katalis, yaitu nanti dia akan ngambil spin-off dari BBTN, kan akan di spin-off dia punya syariah bisnis. BTN Syariah nanti kan merger ke BRIS, dan BRIS ini mungkin juga salah satu menjadi sektor atau ekonomi syariah menjadi salah satu sektor yang menjadi fokus daripada Pak Ganjar. Dan kalau misal Pak Prabowo itu memang mirip-mirip yang aku udah dapet sih baca, ya Pak Ganjar dia punya kayak kayak dia punya nanti dia mau kerjain apa. Nah, itu termasuk ekonomi syariah. Jadi BRIS ini nantinya akan mungkin dapat fokus mendapat banyak untuk dikembangin ke depannya. Jadi sebenarnya BRIS ini cukup menarik. Tapi kalau mau beli BRIS, kalau perhatiin karena marketnya kayak tadi aku bilang gonjang-ganjing, itu kemarin sempat sentuh 14.35 dan waktu menjelang sore dia balik lagi ke atas 15. Jadi kelihatannya kalau di bawah 15 itu ada yang suka nih, ada yang demen, ada yang beliin buy on weakness. Nah, kalau naik karena ya pasarnya masih kayak tadi kita bilang belum terlalu stabil, ntar sekitar 15 lebih, ntar ada yang take profit. Nah, kalau mau beli mungkin di bawah 15 it's a good buy biasanya ya. Nanti kalau ada koreksi-koreksi itu boleh. Tapi hari ini kalau kita lihat MACD-nya juga bagus nih. MACD-nya udah motong dia. Oke, Ci, kita mungkin satu atau dua pertanyaan lagi ya. Kita lihat waktunya juga. Karena udah mau tinggal 2 menit lagi. Ini Ci ada yang nanya nih, menarik. GIA dan GMFI hari ini ARA. Apakah dengan profit Garuda yang besar, is it worth buying for swing? Mungkin tanggapannya mengenai Garuda aja deh, Ci. GIA ini gimana nih kalau cerita lihat? Kalau GIA itu karena kenaikannya kan mentok kan masih 10 kan, karena ini ada 3 notasi khusus nih, saham ini ada 3 notasi khusus, jadi equity negatif, dalam pemantauan khusus, sama ada masalah di PKPU. Aku nggak begitu suka sama saham yang istilahnya terlalu banyak masalah. Kadang-kadang kita keluar meeting, kita nggak depan monitor, jadi agak beresiko untuk risk profile saya untuk beli saham yang istilahnya lagi banyak masalah kayak gini. Tapi kalau misalnya dia lagi terkoreksi jauh, ya di kisaran level-level di bawah 70 mungkin ya, itu mungkin masih bisa kita consider. Tapi kalau dia udah naiknya tinggi,
Aku rasa sih nggak Hmm. ya kalau aku nggak mau beli. Walaupun Hmm. secara teknikal memang ini menarik karena teknikalnya MACD-nya dikit lagi mau golden cross dan hari ini candle-nya hijaunya lumayan hampir nyentuh ke MA50 ya. Cuman ya balik lagi ke risk profile kalian. Ya, ya. Mungkin kalau yang high risk Hmm. ini mungkin menarik karena cepat sekali, tahu-tahu udah arah gitu kan. Sebentar buka nggak lama, tahu-tahu udah arah aja. Nah, dan harga bawah pun transaksi kecil Ya, banget. ya. Ya ini sih mungkin ada story tersendiri terkait restrukturisasi utangnya sama ada kenaikan penumpang sebesar 25% karena menjelang akhir tahun. Biasalah, mau Ya, ya. liburan. Oke.